Oke, selamat datang kembali di kelas geografi. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Hari ini kita akan membahas materi tentang konsep geografi, ya, konsep geografi. Oke, kita next. Oke, dalam konsep geografi kita tujuan siswa adalah siswa mampu menjelaskan konsep geografi, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menjelaskan konsep geografi, ya. Langsung saja. Oke, konsep yang pertama adalah konsep lokasi. Konsep lokasi ini terdiri dari dua konsep, yaitu konsep lokasi absolut, ya, dan konsep lokasi relatif. Konsep lokasi absolut itu lokasi suatu tempat dicontoh dari letak astronomisnya. Jadi dia letaknya itu pasti, tidak berubah-ubah, ya, berdasarkan garis lintang dan bujur. Contohnya, letak atau lokasi absolut Indonesia itu berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Selanjutnya yang lokasi yang relatif, ya, ini posisi sesuatu berdasarkan kondisi dan situasi daerah di sekitarnya. Jadi ini masih bisa berubah-ubah kalau yang relatif, ya. Contohnya Indonesia berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Nah, ini ya konsep lokasi. Next, ini ya paling utara ini adalah di berdekatan atau berbatasan dengan Malaysia, ya. Terus paling selatan, ya. Terus paling barat dan paling timur. Ini adalah konsep lokasi absolut. Lanjut. Ini yang relatif, di antara dua benua dan dua samudra ini bisa berubah nih, ya. Oke, lanjut. Selanjutnya konsep jarak, ya. Konsep jarak ini yaitu jarak dari suatu tempat ke tempat lain, ya. Jarak juga dibagi menjadi dua, ada jarak absolut dan relatif. Kalau yang jarak absolut, ya, nih jarak absolut itu jarak antara dua tempat ditarik garis lurus, ya. Contohnya titik A atau kota A dan kota B, ya, itu jaraknya ditarik garis lurus 150 km pasti, ya. Semarang Solo, ya, semisal 100 km. Nah, itu yang absolut, ya. Kalau yang relatif, ya, relatif ini, ya, ini melihat dimensi waktu, aksesibilitas dan biaya serta transportasi yang digunakan. Ya, ini contohnya kota A dan kota B dapat ditempuh dengan waktu 3 jam menggunakan kendaraan bermotor, namun akan berbeda menggunakan kereta api dan pesawat. Betul tidak? Contohnya semisal Semarang Solo, kalau kita menggunakan kendaraan bermotor, ya, mungkin bisa 3-4 jam, ya. Kalau semisal menggunakan pesawat mungkin cuma 45 menit atau mungkin kurang dari itu, ya. Itu adalah konsep jarak absolut dan relatif. Absolut yang ditarik garis lurus jarak sebenarnya, kalau relatif ada dimensi waktu, aksesibilitas, biaya ataupun jaringan transportasi. Next, ya. Selanjutnya konsep keterjangkauan. Kalau konsep keterjangkauan ini mudah atau tidaknya suatu wilayah itu dapat dijangkau, ya. Ini contohnya Solo Semarang, sarana transportasi memadai. Karimun Jawa Semarang, sarana transportasi hanya kapal laut. Lebih mudah mana kira-kira Solo Semarang dan Karimun Jawa Semarang? Maka akan lebih mudah Solo Semarang karena bisa ditempuh menggunakan jalur darat, udara, ya. Kalau yang Karimun Jawa Semarang hanya bisa ditempuh dengan jalur laut saja. Tapi sekarang sudah ada jalur penerbangan juga, ya. Cuman aksesibilitas sangat kurang, ya. Ataupun keterjangkauan ini juga bisa dikatakan semisal gini, ada proses bantuan terhambat karena jalan rusak. Jalan rusak itu juga termasuk mengganggu dari keterjangkauan suatu wilayah. Aksesibilitasnya semakin susah. Itu juga termasuk konsep keterjangkauan. Jadi kalau konsep keterjangkauan mudah atau tidaknya suatu wilayah dapat dijangkau. Lanjut, ya. Nah, ini contohnya, ini ada dua gambar nih. Apa bedanya nih?
ya, sebelah kiri ini susah dijangkau ya, sebelah kanan mudah untuk dilalui ya. Ini contoh keterjangkauan. Lanjut. Konsep pola ya, konsep pola ini berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena dalam ruang muka bumi. Contohnya pola pemukiman ya. Pola pemukiman ini ada 3 macam, ada pola memanjang, memusat, menyebar. Nah, ini contohnya nih, memusat, menyebar, memanjang. Ya. Lanjut. Konsep morfologi. Konsep morfologi ini berkaitan dengan pembentukan morfologi permukaan bumi ya, ada pegunungan, lembah, dataran tinggi, dataran rendah, itu termasuk konsep morfologi. Konsep aglomerasi ini pengelompokan ya. Contoh yang paling mudah ya pengelompokan industri ya. Terus pengelompokan pemukiman ya, pengelompokan kawasan PKL. Kalau pengelompokan pemukiman ini ada pemukiman rendah, menengah, tinggi. Nah, itu termasuk aglomerasi. Kawasan industri, kawasan berikat itu juga termasuk aglomerasi. Ya, Kampung Ambon, ya, Kampung Betawi, Kampung Pecinan, ya, Kampung Arab. Nah, itu juga termasuk aglomerasi. Dia tidak melihat bentuknya, tapi melihat pengelompokannya, ya. Nah, sini contohnya nih. Ya, ini termasuk pengelompokan aglomerasi. Selanjutnya konsep nilai kegunaan, ya. Ini melihat suatu tempat berdasarkan kegunaannya. Pasti setiap tempat akan memiliki kegunaan atau nilai yang berbeda-beda. Ini contohnya nih. Daerah puncak antara Bogor dan Cianjur banyak dijadikan sebagai tempat peristirahatan dan rekreasi. Ya. Ini untuk wisatawan. Tapi untuk lahan pertanian subur menjadi sangat bernilai bagi petani ya. Jadi ada tempat yang sama cuman bisa memiliki nilai yang berbeda ya. Bisa untuk wisata, bisa juga untuk lahan pertanian ya, tapi tidak akan cocok untuk nelayan atau pegawai kantor karena di sana tidak ada perairan ya. Ini konsep nilai kegunaan. Konsep interaksi interdependensi ini melihat keterkaitan atau ketergantungan dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya kota dan desa. Kota itu membutuhkan hasil panen, sedangkan desa membutuhkan pakaian ataupun peralatan elektronik yang diolah di kota, ataupun yang lainnya, tenaga kerja ya. Masyarakat desa tidak ada lapangan kerja, maka pindah ke kota. Di kota banyak lapangan kerja, maka membutuhkan tenaga kerja dari desa. Jadi saling berkaitan, saling berinteraksi, ada hubungan timbal balik. Lanjut. Ini ya contohnya ya. Orang ya ke kota untuk menjadi tenaga kerja ya. Oke, ini ya. Konsep diferensi area ini mempertegas bahwa antara satu tempat dan tempat lain memiliki perbedaan ya. Contohnya nih ya, pertanian sayuran dihasilkan di daerah pegunungan, perikanan dihasilkan di laut atau di tambak, padi banyak dijumpai di area yang datar. Jadi setiap tempat itu memiliki perbedaan mendasar. Ya. Oke, lanjut diferensi area, pembeda. Terus konsep keterkaitan ruang, ini konsep ini menjelaskan tentang perbedaan potensi wilayah antara satu dengan yang lainnya akan mengakibatkan atau mendorong terjadinya interaksi berupa barang. Jadi ini banyak tempat yang saling berinteraksi ya, tidak hanya satu atau dua saja tapi banyak tempat. Contohnya nih Jabodetabek ya, ini satu kawasan yang saling berkaitan, ini keterkaitan ruang ya. Oke, saya cukupkan untuk pertemuan kita hari ini tentang konsep ya. Ada 10 konsep, silakan bisa kalian pelajari ya, dan tetap semangat belajar. Terima kasih.